Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat Salam warahmatullahi. Bapak Ibu. Oke, kita sudah mulai masuk lagi untuk proses pembelajaran. Saya melihat di sini Pak Atan sudah siap. Oke, hmm, saya persilahkan Pak Atan. Ya kan Bapak Ibu yang belum atau yang sudah juga memberikan masukan ya. Pak Atan masih ditutup Pak Atan memberi masukan terhadap proper Sebentar Pak ya. kerja kita supaya lebih Tekan ini. lebih Sebentar tadi. eh, Ini. implementatif ya. Mungkin ada beberapa masukan. Ya, ini. Itu. Oh, itu. Ini dari situ. Ini mesti ke sini. Mesti. Bukan. Bukan. Apa? Satu enggak apa Ya ini? kan Pak Tan sudah terlihat nih. Apa masih Sebentar ada Pak ya. kerusakan? Hmm? Berarti yang itu ini ya. Ini ya. Sekali lagi. Maksud masih mana? Ini aja. Oke. Baik Pak. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ketua serta rekan yang hadir pada sore yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proyek perubahan itu dengan judul Strategi Peningkatan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan. Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikutnya, dari latar belakang, kita melihat sesuai dengan undang-undang. Wah, tadi Pak. Ya, balik lagi nih. Iya, sebentar Pak. Ya, ya. Dari latar belakangnya sesuai dengan undang-undang tahun 43 tahun 2009 yaitu tentang kearsipan, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan kearsipan dan peraturan Presiden 95 tahun 2008 tentang sistem pemerintahan dan berbasis elektronik, keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Adapun latar belakang permasalahan ini yaitu yang pertama berdasarkan survei surat dari keputusan Kepala Arsip Nasional bahwa penilaian terhadap arsiparis di Kabupaten Bangkalan yaitu C. Jadi sehingga dengan C-nya ini bisa juga termasuk dalam peraturan gubernur bahwa dan terakhir nilai yang terakhir adalah kategorinya D. Jadi artinya sangat kurang. Nah, inilah saya ingin mengangkat permasalahan ini sehingga supaya nilai D itu bisa menjadi minimal kita bisa dapat B atau misalnya A. Nah, berikutnya ada kurangnya sumber daya SDM-nya, yaitu pegawai arsiparis baik internal dinas perpustakaan dan juga perangkat yang internal, yaitu diperkirakan kita idealnya Kabupaten Meranti harus memiliki 85 tenaga arsiparis dengan rincian 27 OPD, 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa, sedangkan tenaga arsiparis saat ini tidak ada. Inilah
dasar latar belakang saya mengangkat permasalahan ini. Dan kedua, kurangnya kesadaran OPD, kecamatan maupun kelurahan dan desa untuk mengakses kearsipan secara terintegrasi. Berikutnya, visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti maju, cerdas, bermartabat di Provinsi Riau. Adapun visi dan misi daripada kegiatan ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bertanggung jawab serta memberi pelayanan prima. Jadi kita ngambil poin yang ke-6. Sedangkan program strategis kepala daerah itu ada 7. Di sini adalah mengenai peningkatan membangun infrastruktur, membangun jalan dan menghubungkan seluruh desa dan kecamatan dan kota se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini ada 7 program strategisnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan surat keputusan Kepala Arsip Nasional nomor 2956 garis miring 41.1 tahun 2023 bahwa permasalahan tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwanya kategorinya adalah C. Sesuai dengan sertifikat akreditasinya, ini perlu pembenahan-pembenahan yang harus kita lakukan sebagai pimpinan. Sehingga dalam kegiatan ini, itu seperti Tetra dari Arsip sudah mengatakan ada hal-hal yang perlu diperbarui. Maka untuk ini kami akan mencoba untuk mensinkronkan data dengan kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya meningkatkan prestasi kerja tersebut. Sesuai juga yang kedua adalah masalah transformasi digital yang memori kolektif, tertibnya administrasi transformasi digital dan memori kolektif bangsa. Dan juga dari terakhir kita mengambil bahwa 2024 ini ya juga D, ya itu sangat kurang sekali. Inilah dasar kita berharap nantinya ini bisa dapat meningkatkan tertibnya arsip transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikutnya, identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan di sini yaitu adalah yang ketiga adalah kurangnya ketenagaan kearsipan. Karena di OPD kita bahwa ada situ ya eselon 2 di ada berapa orang, ada 23 orang. Berarti mengawasi semua se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini dalam hal perlu cara cerdas, ya, kerja keras dan cerdas dalam rangka untuk dengan adanya sebanyak ini, bagaimana ini tertib arsipnya bisa kita lakukan. Selanjutnya, prioritas permasalahan. Belum optimalnya informasi kearsipan dalam kurung Sri Kandi di Meranti. Kedua, implementasi sistem dinamis integritas Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikutnya, strategi mengadakan gerakan dan fitur mudah pencarian arsip di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui pembentukan tim pengelola kearsipan di tiap OPD, kecamatan, desa, dan kelurahan. Dua, itu meranti tertib arsip, itu pembuatan peraturan bupati tentang pengarsipan. Tiga, pengembangan SDM. Dan empat, melakukan sosialisasi dan pelatihan. Dan yang kelima, menyediakan dukungan teknis. Dan keenam, menciptakan sistem penghargaan atau intensif motivasi dan loyalitas. Berikutnya milestone jangka pendek. Milestone jangka pendek itu ada pembentukan tim efektif. Dua, ada sosialisasi. Berikutnya terbit peraturan bupati tentang pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi diri. Berikutnya yang keempat adalah monitoring dan evaluasi implementasi
informasi kearsipan di dinas terintegrasi dalam menggunakan aplikasi Srikandi ke 27 OPD, 9 kecamatan dan kelurahan. Berikutnya milestone jangka menengah. Jangka menengah yang pertama adalah sosialisasi peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kedua, itu bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM atau tim pengelola gerakan sadar arsip digital, yaitu dengan penyelesaian meranti tertib arsip dalam implementasi sistem informasi kearsipan dinas terintegrasi atau Srikandi. Dan berikutnya monitoring dan evaluasi implementasi kearsipan Srikandi ke 27 OPD, 9 kecamatan dan 5 kelurahan dan 96 desa. Nah, berikutnya, milestone jangka panjangnya, bantuan konsultasi dan fasilitasi penerapan meranti tertib arsip dalam implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi secara optimal ke seluruh OPD, kecamatan, desa, dan kelurahan. Berikutnya, penyusunan perancangan program bersama dalam pengembangan meranti tertib arsip sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi implementasi sistem informasi kearsipan dinas terintegrasi ke seluruh OPD, kecamatan, desa, dan kelurahan. Terciptanya kesadaran dan tertib arsip digital sehingga dapat meningkatkan nilai indeks tingkat digitalisasi arsip dan nilai pengawasan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikutnya, mapping stakeholder. Yang pertama, alasannya adalah kepala dinas dan kearsipan, kepala dinas Kominfo, kepala OPD lain, camat, lurah, dan kepala desa. Berikutnya, objektifnya adalah Kabid Kasih, Kasubdit, staf seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan dan desa. Berikutnya, sebagai promotor adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, dan defendant adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Badan, dan tim pengelola kearsipan OPD, kecamatan, dan kelurahan, dan desa. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya mohon masukan dari Pak Burdan dan juga kawan-kawan dan rangka untuk program yang akan kita laksanakan di proyek perubahan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Atan, Ya, saya ucapkan terima kasih ya sudah bisa menuangkan dalam waktu yang sehari ya setelah melihat kelompok-kelompok mungkin belajar dari sana ya. ya, betul Pak. Oke, ditutup dulu slideshow-nya, Pak. Ya, sebentar Pak. Baik. Saya tawarkan pada rekan-rekan yang lain, coba beri masukan ini Pak Sebentar Atan, Pak. silakan, Mungkin saya Pak, izin Pak. silakan. Ya, terima kasih eh, Pak Bodan sudah memberikan kesempatan. Ini saya ingin bicara sedikit sharing pengalaman tentang kearsipan. Jadi kami di rumah sakit juga Bentar memanfaatkan Pak Atannya sedang keluar dulu sebentar nih. Oh, siapa? Ya, tuh apa cari buku tulisan mungkin. Halo Pak Atan. Ya, sebentar Pak ya. Sebentar tutup. Ya, ditutup dulu Pak Atan. Nah, kemudian Sebentar Pak ya. coba nih Oke, ini ada sharing pengalaman dari Pak Enceng. Ditutup aja stop share di atas Pak. stop. Gimana Pak? Stop Hmm? share di atas. Tutup. Eh, Nah, Nah, ya. itu. Oke. Ya, Baik, Pak. silakan ini tolong di ini Pak Bodan ya. ya silakan. Jadi kami pun pernah punya pengalaman, maksudnya bukan pengalaman dalam hal menyusun bagaimana kearsipan ini jadi bagus ya, tapi pengalaman sebagai user. Jadi Ya, dinas rumah sakit memanfaatkan petugas arsiparis ini memang sangat penting. Yang awalnya kami anggap kurang penting. Kami menyimpan dokumen
itu aturannya kan sampai 10 tahun ya Ya. untuk rekamedik yang pasien. Sehingga kami memerlukan gudang yang cukup besar begitu. Ternyata setelah diaktifkan Arsiparis ini, betul bahwa kami sudah banyak kemajuan dinas kearsipan ini. Nah, bagi user, saya sebagai rumah sakit memang mendapatkan manfaat dari adanya edukasi tentang pentingnya pemahaman tentang arsip mana yang sudah harus tidak aktif, arsip mana yang masih aktif, arsip mana yang harus dimusnahkan. Memang ketakutan menghilangkan arsip itu juga sangat penting. Cuma tadi maksud saya pada saat mapping stakeholder ini eh, ditempatkan bahwa staf masing-masing dinas atau SKPD itu di yang apatetik begitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan kembali karena memang pada saat implementasi, ketika pimpinan kepala SKPD itu menginstruksikan bahwa itu harus dilaksanakan, sebenarnya kan yang melaksanakan itu ya staf di bagian umum atau mungkin di ya istilahnya yang ada hubungannya dengan bagaimana arsip ini. Jadi kalau saya boleh memberikan saran untuk dipertimbangkan bahwa yang apatetik itu kalau istilahnya yang saya diajarkan itu ada nggak ada lu ya nggak pengaruh gitu. Nah, kalau staf itu disimpan di situ, saya rasa justru pengaruhnya akan sangat besar gitu untuk pelaksanaan implementasi. Jadi kita mendapatkan data yang baik itu ya dari mereka, dari staf di masing-masing SKPD. Jadi kalau mungkin kita biasanya media mungkin LSM gitu bisa disebut bahwa ada nggak ada ya program bisa jalan gitu. Jadi mungkin di apatetik cocoknya yang seperti itu maksud saya. Itu mohon mohon dipertimbangkan kembali agar pada saat implementasi yang kita edukasi itu bukan hanya pimpinannya, tapi apakah si staf ini mau memakai ini secara berkelanjutan tidak gitu. Karena kalau ditempatkan di apatetik tadi ada istilah itu, jadi nggak pengaruh lah artinya kan Pengaruh ya. justru itu harus harus begitu. Mungkin itu masukan saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. baik itu satu mungkin. Izin Silakan ini Pak, arsip harus semua pihak Bang ngobrol ya. siap. Coba nih, Izin Pak, Pak Ujan, silakan Pak Ujan. siap. Izin, saran masukan saja. Kalau menurut hemat saya sih yang lebih eh, kenanya itu sebetulnya Pak Tan tadi sudah menyampaikan ranti tertib arsip. Saya pikir itu yang seyogianya diangkat menurut saya sih. Jadi tidak ke Serikandinya, karena Serikandi itu bagian yang sudah berjalan. Ya. Jadi kalau toh memang ya saran aja ya, lebih kepada kepatuhan yang tadi sasaran Pak 27 OPD dan 9 kecamatan itu lebih kepada kepatuhan terhadap dua Serikandi. Jadi hashtagnya sebetulnya sudah keren tuh, meranti tertib arsip, kalau disingkat tuh merpati ya. Oh, terima kasih. Ya, jadi kalau yang lain-lainnya mungkin dari data tadi ya, karena kan datanya tadi dasarnya dari penilaian ya, penilaian. Kami pun punya pengalaman di pengarsipan, memang kadang-kadang jika tidak di branding tingkat apa namanya tuh kebutuhan terhadap arsip itu jadi males-malesan sebetulnya. Cuma yang jelas itu konsistensi terhadap pembinaan arsip di OPD itu memang seyogianya ada tool yang eh, bisa memberikan efek kepada para OPD-nya itu akan kepentingan terhadap arsip tadi. Mungkin itu Pak secara umum Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan, setelah Panceng. Masih ada? Silakan. Masih ada rekan lain? Ya, masih berpikir juga mungkin. Silakan. Pak Atan nih, Ya, oke Pak. silakan. Bagaimana? Baik Pak. Eh, Terima kasih terhadap masukan. Yang pertama saya mengabarkan oleh Pak Ceng, Pak Dokter. Kiranya masukan itu sungguh cukup baik sekali dan artinya kita dalam hal ini yang memanggil itu bukan hanya sebagai ya, kepala pimpinan OPD-nya, tetapi juga minimal kasubag atau ada bidang yang membidangi
yang ahli di bidang IT tersebut yang ikut sama dalam kegiatan dalam penempatan tersebut, Pak. Jadi yang kita beri penjelasan itu termasuk bukan, walau OPD tetap sebagai pengampunya untuk mengizinkan kegiatan itu. Karena setiap di OPD ini kan semua kearsipan itu ada yang pembuat pada, sehingga dalam hal ini yang paling berperan adalah minimal adalah Kasubag umumnya dalam rangka untuk penyimpanan kearsipan itu di itu yang kita maksud, Pak. Berikutnya terhadap Pak Fauzan, saya mengucapkan terima kasih ya atas masukannya. Pengalaman ini mungkin kita rasakan semua kabupaten, terutama kabupaten yang masih dalam tahap ya, pengembangan, yaitu seperti contohnya Meranti itu. Dan ini mungkin kalau art tadi saya sangat tertarik juga Pak Fauzan itu adalah ya namanya Merpati, Meranti Tertib Arsip gitu ya. Jadi nama ini juga akan kita pertimbangkan dan sekali ini semua ini adalah langkah awal Pak dalam rangka pembuatan ini. Mungkin perbaikan dan masukan dari Pak Encing juga Pak Fauzan sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi acuan saya untuk proyek perubahan yang lebih baik. Saya rasa demikian, Pak. Oke, masih ada lain, rekan? Baik, kalau tidak ada, saya setuju terhadap dua pemikiran ini, ya. Pertama dari Pak Enceng tadi, maksud saya gini, eh, ini saya dalam arti jalan pikiran proper begitu ya. Ya, Di latar belakang, Bapak tergambar hanya aturan-aturannya saja kan gitu ya. Saya belum belum tergambarkan sebenarnya kondisi yang terjadi seperti apa sih di Meranti itu gitu. Seharusnya tergambar di situ misalnya begini, ya, atau di deskripsinya gambaran di atas dulu baru latar belakang yang terjadi. Bahwa arsip di Tangerang itu kondisi yang Bapak baca adalah Mas di 2023 nomor nilai C, di 2024 dapat nilai D, nya mundur kan? Ya tadi. ya, Artinya itu penilaian dari pimpinan. Kemudian yang kedua mungkin Bapak juga perlu lihat gambaran arsip-arsip yang ada di lingkungan dinas instansi begitu. Apakah sebagaimana Bapak harapkan bahwa di sana kearsipan sudah baik? Baik itu anggap 100% lah. ya, ya. Bapak menilai berapa sih? Misalnya masing-masing baru 20% misalnya. Ini harus tergambar gitu, Pak. Oh, gitu, Pak. Ini nggak tahu darat. Sampai dengan nilai 2 D itu kan artinya arsiparisnya kurang membina, dinas instansinya kurang respon begitu loh, Pak. D Ya, itu kan sudah nilainya di bawah 60 berarti ya. ya di bawah 60, Pak. Iya, berarti rata-rata kearsipan di sana masih sangat jelek gitu. Ini maksud saya harus tergambar gitu. Jadi Bapak mau meningkatkan ke berapa? Mau ke C, mau ke B, atau mau ke A dalam 60 hari? Oh, gitu, Pak, ya. Sampai ke A bisa nggak 60 hari? Mungkin, Pak. Nah, Minimal lebih. ke B bisa nggak? Nah, inilah mungkin langkah-langkah. Artinya paling tidak Bapak muat langkah-langkah betul jadi apa yang digambarkan oleh Pak Fauzan bahwa Merpati, Meranti, tertib administrasi, tertib arsip daerah atau bikin judul yang lain lagi gitu. Jadi keseluruhan bukan bukan meningkatkan Sri Kandi. Sri Kandi aplikasi sudah ada, kenapa ditingkatkan lagi? Kita yang harus segera respon kalau itu. Ya, siapa? Ya, Sri Siapa? Kandi itu kan sudah ada, Pak, model Ya. Sri Kandi. Tinggal kita respon saja aplikasinya, kemudian sosialisasikan dan begitu. Kemudian kalau anak-anak yang kurang paham, latih gitu kan, itu nggak sulit, Pak. Bapak justru harus menertibkan di samping kantor arsip, juga menertibkan atau membuat tertib administrasi di seluruh dinas instansi. Bapak menjadi pembinanya, gitu. Nah, oleh karena itu, menempatkan orang dalam kuadran itu harus hati-hati tadi, kata Pak Enceng, gitu. Bahwa sebetulnya kepala dinas badan itu mungkin mau disimpan di mana, jangan di apatetik, bahwa mereka seharusnya
kearsipan itu harus peduli, paling tidak di promotor mungkin, atau di laten, paling tidak begitu. Itu harus sudah given gitu, apa melekat. Kasubag TU-nya juga dia adalah bagian dari pekerjaannya, Pak. Ya, Arsip itu kan bagian dari pekerjaannya, ya. ya. Jadi kalau di apatetik mau dijalankan mau enggak ya terserah gitu. Itu kurang kurang bagus gitu. Jadi seharusnya balik sekecil apapun sebagai aparat Kasubag TU paling tidak dia yang punya kekuatan di masing-masing dinasnya, Pak, untuk membuat Siap. itu. Paling tidak tadi digambarkan mungkin bisa disimpan di apa di Defender kekuatannya ada tapi responnya kurang misalnya. Paling di situ. Siap. Ya, jadi hati-hati penyimpanan itu tadi di beberapa saran nih teman ini udah bagus gitu ya. Kira-kira Siap. gitu. Jadi cara menyimpan itu di kuadrannya juga harus jelas. Harusnya pakai begini Pak tuh modelnya apa? Link. Kayak kris gitu ya. X ya. Ya. Jadi jangan karena itu adalah ada artinya disimpan di kiri, kanan, bawah, atas gitu ya. Di bawah, kiri, kanan itu ada artinya kan itu interest dan kekuatan kan gitu. Jadi kalau tidak ada garis itu menimbulkan masalah ini apaan gitu. Itu adalah model ya, model yang harus dikembangkan kuadrannya. Siap. Jangan sampai hilang itu. Itu ya. Di atas ada promotor, ada laten, depender, apatetik itu bagaimana kita nanti menggaek apa mendorong mereka untuk semuanya peduli gitu loh, Pak. Gitu ya. Jadi pertama dari sisi judul ya. Ya. Judul mungkin bisa dijadikan referensi tadi ada satu saran yang lebih eye catching daripada panjang misalnya meningkatkan kearsipan di Meranti. Panjang terlalu panjang, Pak. Tapi Bapak misalnya eh apanya? Meranti menata arsip misalnya. Itu kan lebih 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 eye catching, Pak. Ya, siap. Ya, ya lebih lebih nyaman gitu loh, Pak. Menata arsip keseluruhan, bukan bicara Sri Kandi. Sri Kandi itu hanya salah satu, Pak. Sistem itu. Yang lainnya Bapak harus melatih. Atau tadi kan dari orang-orangnya belum ada ya. Perlu bikinkan pelatihan bagi mereka. Bila perlu proses pemagangan, bila perlu sekolahkan kan gitu sekolah arsip. Kan gitu itu langkah-langkahnya untuk itu. Kemudian seluruh kepala dinas badan diajak serta. Jangan sampai tidak peduli. Kemudian kasubag-kasubag TU-nya harus dilatih itu. Bagaimana sistem the way misalnya ke arsip arsip pasif, arsip aktif misalnya itu harus paham gitu Pak. Cara cara itu karena tadi seperti Pak Enceng, rekam medis itu kan tentang catatan seseorang tentang riwayat penyakit. Jadi harus setiap saat mungkin apabila ada datang kan bisa dibutuhkan ya Panceng ya. Jadi harus ada langkah untuk tetap hidup itu. Itu berapa lama? 10 tahun baru misalnya dinonaktifkan gitu. Arsip pasif dulu baru nonaktif. Ya. Nah, itu proses ini orang harus tahu semua gitu. Kira-kira begitu. Maka seluruh kepala dinas dan para pegawainya ini harus ada pelatihan, harus ada buku pintar, bila perlu bikin buku pedoman Bapak, Pak. Ya, siap. Nah, itu laporkan kepada pimpinan Pak Bupati bahwa arsip itu adalah catatan yang penting di mana apabila kita kehilangan arsip, kehilangan sejarah gitu, Pak. Saya kira itu. Oke, siap, Pak. Oke Terima ya, kasih. hal lainnya mengikuti itu ke bawah ya, Pak ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, itu barangkali makanya ini untuk diangkat dulu supaya ada tanggapan gitu. Kalau nggak diangkat dulu kan Bapak mungkin tidak paham ada apa nih kekurangan kita ya. Ya, Ya gitu betul. ya. Jadi dari mulai data awal judul, data awal harus cerita. Jadi jangan sampai membangun ceritanya nggak jelas gitu. Kita mau cerita ke kanan, ceritanya ke kiri. Jadi nggak nyambung gitu Pak. Oke, Ya siap. kalau mau ke kanan, kanan semua dari awal. Awali apa gitu. Bahwa cerita tentang kearsipan yang belum tertata dengan baik kan di kita. Nah, terlihat dari begini misalnya penilaian dari D. Seluruh arsip juga di dinas instansi juga masih buruk. Kita menilai baru perbaikan baru 20%. Nah baru kita angkat nih. Dalam 6 bulan Bapak mau bikin apa? 6 bulan, 60 hari. Ya. Paling tidak pelatihan Kasubag TU satu kali, kemudian orang-orang arsip dilatih misalnya dengan pelatihan 3 harian,
atau berapa hari bisa anggarannya bisa diminta oleh bupati, misalnya anggaran paling tidak makan minum bisa dijalankan lah Pak. Ya, kalau memang penting begitu. Oke, Pak Ibu ya, Bapak Atan ya. Nah, siap Pak. Terima kasih Baik. atas masukannya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Atan. Kita beri aplaus ya dengan segala kekurangan kelebihan. Kita harus tetap aplaus bahwa kita mulai mengangkat ke arah itu. Baik, kita lanjut. Saat tadi tuh saya tunjuk siapa ya? Pak Ini Fahmi Pak, kalau saya nggak Pak. salah ya. Ya, Silakan. makasih Pak. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Burdan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan rancangan produk, rencana proyek perubahan. Dalam hal ini saya mengambil judul Optimalisasi Audit Investigasi dalam rangka penanganan dugaan fraud di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena Inspektorat 5 sendiri adalah unit kerja baru yang mana berdasarkan diatur dalam Permendes nomor 15 tahun 2020 tentang pemahaman unit kerja mengenai investigasi belum baik. Regulasi pendukung belum lengkap, yaitu payung hukum untuk tugas dan fungsi unit kerja belum lengkap, ruang lingkup dan kewenangan perlu disempurnakan, terutama untuk investigasi. Selanjutnya, mekanisme perlindungan pelapor, penambahan fitur aplikasi whistleblower system, saya ulangi, penambahan fitur aplikasi whistleblower system, yaitu penambahan fitur user dan fitur telaah. Nah, selama ini memang di whistleblower system kami belum ada, Pak, yang fitur tentang user dan juga tentang telahan. Selanjutnya, mekanisme perlindungan dan kerahasiaan pelapor perlu diatur lebih lanjut dan disosialisasikan. Yang keempat, kendala teknis pelaksanaan TUSI, yaitu pengembangan tugas dan fungsi terutama penugasan audit investigasi dari hulu, pengaduan dan tindak lanjut audit reguler hingga hilir atau penyampaian laporan belum diatur. Mindset kerja dan kompetensi auditor untuk investigasi perlu ditingkatkan. Permasalahan, ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu pemahaman stakeholder. Stakeholder internal belum sepenuhnya memahami tujuan tugasan investigasi, piagam audit tidak prioritas untuk diperbarui, piagam atau kebijakan pengawasan belum mencantumkan secara tegas mengenai tindak lanjut temuan kerugian negara. Selanjutnya, kelemahan kebijakan, terdapat pengaduan dan tindak lanjut penanganan permasalahan yang bersumber dari audit reguler melalui audit investigasi yang terkendala meliputi kebijakan audit investigasi belum memadai menimbulkan kendala kewenangan. Aplikasi saluran pengaduan seperti WBS belum maksimal digunakan. Kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor belum memadai. Kendala teknis, pelaksanaan audit investigasi masih terkendala beberapa permasalahan teknis, yaitu penanganan kasus yang dituntut secara cepat dan tepat, kompetensi auditor yang masih kurang, teknis pelaksanaan audit terkendala akses aplikasi. Prioritas penanganan permasalahan yaitu penguatan regulasi dan penggunaan teknologi digital. Nah, dalam hal ini akan disusun kebijakan audit investigasi dan perlindungan serta kerahasiaan pelapor dan memaksimalkan saluran pengaduan atau aplikasi whistleblowing system yang sudah ada. Tujuannya adanya regulasi atau kebijakan yang mengikat ke dalam sehingga proses audit investigasi berjalan optimal dan tanpa intervensi dari pihak yang berkepentingan.
Ruang lingkup kebijakan juga dapat mendorong meningkatnya kompetensi auditor dan mempertegas kewenangan Inspektorat 5 sebagai unit investigasi. Meningkatnya keberanian pelapor untuk membantu mengungkapkan kasus karena pelapor dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan terkomunikasikan dengan baik pada semua pihak. Area perubahan yang diharapkan dari hal tersebut yaitu satu, mekanisme pengaduan yang pelapor dilindungi kerahasiaannya, yaitu aplikasi whistleblower system yang tersosialisasikan dengan baik melalui regulasi. Perlindungan pelapor yang dilindungi melalui kerjasama dengan LPSK RI. Dua, adanya bentuk regulasi kebijakan dalam lingkup kementerian pada audit investigasi yang mengatur ruang lingkup audit investigasi, penjelasan hak dan kewajiban terkait, teknis pelaksanaan audit investigasi dari hulu ke hilir, teknis pelimpahan kepada aparat penegak hukum jika perlukan, mendorong peningkatan kompetensi auditor melalui persyaratan teknis pelaksanaan audit investigasi. Yang ketiga, mencari kebenaran pengaduan masyarakat, dan keempat, mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Milestone kegiatan kami bagi tiga, yaitu jangka pendek, komunikasi dengan pihak yang paling berkepentingan, pembentukan tim proyek perubahan, penyusunan draft regulasi kebijakan terkait audit investigasi, penambahan fitur aplikasi WBS dalam memaksimalkan input audit investigasi, pemberian feedback dari stakeholder terkait finalisasi kebijakan. Jangka menengah, sosialisasi kebijakan audit investigasi, sosialisasi WBS yang diperbarui fiturnya, penggunaan aplikasi WBS oleh seluruh stakeholder sebagai aplikasi pelaporan penggunaan atau fraud internal. Dan jangka panjang yaitu diharapkan penanganan masalah yang tidak lanjuti melalui audit investigasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Identifikasi stakeholder. Stakeholder lain yang dalam hal ini kasuistik, atasan atau kepala unit kerja dilaporkan. Pejabat eselon 2 terkait. Jadi dalam hal atasan pejabat yang berlaporkan tersebut, ya kita masukkan di stakeholder lain, Pak. Pejabat eselon 2 juga terkait di sini. Nah, sedangkan stakeholder internal, di sini ada sekretaris jenderal, inspektur wilayah terkait. Stakeholder eksternal, lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK, dan aparat penegak hukum atau APH. Pemetaan kuadran stakeholders, yaitu dari kuadran tinggi pengaruh dan tinggi kepentingan ada para penegak hukum, Irjen sampai dengan biro hukum. Dari kuadran tinggi kepentingan namun rendah pengaruhnya yaitu LPSK RI, yaitu untuk perlindungan pelapor menurut tugas LPSK itu sendiri. Dari sisi rendah kepentingan dan rendah pengaruh ada atasan langsung terlapor yang tidak terdampak atau tidak adanya pengendalian internal. Lanjut, komunikasi antar stakeholder. Komunikasi antar stakeholder dibangun melalui komunikasi formal berupa yang pertama MOU dengan stakeholder eksternal seperti LPSK. Dalam ini kami akan membuat MOU dengan LPSK tentang perlindungan kerahasiaan si pelapor sehingga menjamin kerahasiaan si pelapor dan ada keberanian untuk melaporkan tersebut. Karena selama ini yang ada hanya melalui surat, Pak. Jadi sepertinya kalau ditindaklanjuti surat, seperti surat kaleng saja, Pak. Kalau ini kan jelas ada pertanggungjawaban. Ya. Selanjutnya, surat dan nota dinas dan rapat yang diselenggarakan internal untuk stakeholders internal secara pejabat eselon 2, konsultasi bagi stakeholder dengan jabatan lebih tinggi termasuk atasan langsung, notisi audit dalam hal kasus-kasus penugasan investigasi. Mungkin demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan masukannya agar Pak
rancangan perubahan saya bisa lebih baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Bapak Ibu, silakan ini dikritisi nih inspektorat nih, wilayah 5 yang masih baru katanya ya, baru dibentuk ini, akan membuat langkah-langkah ini. Saya persilahkan Bapak Ibu yang hal yang agak teknis juga sedikit boleh nih kita pertanyakan. Silakan Bapak Ibu. Izin Ada? Pak, Siapa nih? Fauzan Pak. Silakan. Baik, terima kasih mungkin Pak Fahmi. Tadi apa yang disampaikan Pak Fahmi ini bagian dari upaya untuk pencegahan terhadap fraud ya, tadi ya, kalau tidak salah. Kalau menurut hemat kami ini saran saja, tadi masih belum terlihat bentuk pencegahannya. Jadi seolah-olah ini setelah kejadian, setelah kejadian. Jadi kalau setelah fraudnya ini secara kasus atau secara data masih belum tergambarkan apakah memang dengan audit investigasi ini fraud yang tadi dicegah ini akan berdampak berkurang atau seperti apa, sehingga kami secara stakeholder pemerintahan ketika berkomunikasi dengan inspektorat, tanggap kalau di daerah begitu, ini akan memberikan keyakinan bahwa ketika sudah dikonsultasikan dengan inspektorat begitu, hal-hal yang dilakukan oleh OPD itu sesuai dengan ketentuan, sehingga harapan terjadinya fraud itu bisa diminimalisir. Nah, ini mungkin gambaran secara deskripsi utuhnya masih belum tergambarkan, sehingga keyakinan terhadap tadi yang lapor ataupun ada kegiatan apakah ini seolah-olah yang disampaikan tadi terjadi. Mohon ini saran. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Masih ada? Masih ada? Silakan nih. Coba nih ini dari jalan pikiran unit intansi ini. Ya, yang lainnya ada? Halo? Oke. Sambil menunggu mungkin ini menarik nih inspektorat nih. Wilayah 5. Baik, silakan Pak Fahmi untuk bisa memberikan jawaban dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Bondan. Terima kasih Pak Fauzan, Pak Ketua, tadi memberikan saran terkait belum adanya upaya pencegahan. Mohon izin di sini kami mengambil judul optimalisasi penanganannya, Pak. Jadi tidak pencegahannya. Karena penanganan selama ini belum berjalan optimal dikarenakan untuk mendukung uh, melakukan optimasi yaitu yang belum seperti uh, pelaporan melalui whistleblowing system. Nah, ini belum maksimal karena belum dimanfaatkan oleh si pelapor. Jadi selama ini memang pelapor ini hanya melakukan pelaporan melalui surat. Nah, ini yang kami kedepankan. Jadi bukan upaya pencegahannya, penanganan, Pak. Nah, selanjutnya dari upaya WBS ini kami juga akan memberikan perlindungan kepada si pelapor, saksi dan korban. Nah, makanya kami akan membuat MOU dengan LPSK sehingga kerahasiaan dan jaminan keamanan dari si pelapor lebih terjaga, Pak. Jadi sekali lagi, makasih Pak Fauzan. Memang kami mengambil judulnya penanganannya, Pak, bukan dari upaya pencegahan. Demikian, terima kasih. Baik, ya bisa dipahami barangkali di sini lebih kepada penanganan ya. Ya. Oke.
dengan dibuktikan data-data yang tadi ya Pak ya, Ya, Pak. data-data yang tercatat. Latar Ini kan belakangnya sebetulnya tadi, Pak. masih baru kan ini Pak ya, Sektor 5 ini. Iya, Pak. Jadi selama ini di Kementerian Desa ini hanya 4 inspektorat, Pak. Nah, Nah, waktu itu selama mungkin ini kan, kemana dia ya sebelum Pak, ada Inspektorat 5 berarti masuk ke Inspektorat yang 4 inspektorat ini. masing-masing, Pak. Jadi Ya, selama ini kan izin menyampaikan inspektorat 1 sampai 4 itu melakukan pengawasan ke beberapa dirjen dan sekjen, Pak. Nah, hmm, di situ mereka melakukan audit kinerja dan juga melakukan audit dengan tujuan tertentu. Nah, hal ini akan membuat eh, hasil dari audit mereka akan belum optimal karena mereka yang mengaudit terus mereka lanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu. Tapi kalau mereka menyerahkan ke audit investigasi, kita lebih 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 tajam lagi untuk mengungkapkan hasil pelaporannya, Pak. Demikian, Pak. oke. Auditnya di sini ya yang akan diangkat itu. Siap, Pak. Audit ya, oke. Oke, baik. Saya kira mungkin hal-hal yang teknis saya juga agak masuk agak kurang begitu memahami ya, tapi tergambar gayangan saya bahwa eh, ya artinya untuk mencegah fraud ya, mencegah sampai fraud gitu maksudnya di sini. Pak Fahmi, tadi ada Ya, Pak. ada fraudnya itu untuk mencegah fraud maksudnya gitu ya. Penanganan fraudnya, Pak. Oh, penanganan fraudnya ya, Ya, Pak. bukan bukan pencegahan. Jadi sudah Kan, terjadi Pak. fraud berarti ya. Iya, Pak. Oke, penanganan fraud. Oke ya, oke ya. Bagus, berarti di sini sudah ada LPSK, berarti ke hilirnya ya, bukan di hulu ya, ke Iya, Pak. hilirnya. Oke. Baik, bagi saya barangkali itu sudah tergambar. Tinggal Pak Fahmi mungkin mengambil langkah-langkah untuk seperti yang saya gambarkan, bahwa di situ ada strategi marketingnya. Orang-orang yang tadi itu komunikasinya sudah tergambar, tapi strategi marketingnya mau apa? Ya, itu kemudian seperti yang saya kemarin gambarkan sebetulnya bisa saja terjadi pada saat membuat proper kita juga ada masalah-masalah ya, jadi tidak jalan. Maka perlu Ya, ada Pak. mitigasi risiko ya. Eh, kalau terjadi, makanya di sini kan beberapa saran tadi saya sampaikan untuk hal yang teknis di awal, yang 60 hari itu sebaiknya Pak bikin metrik yang agak rinci gitu Pak. Karena pada saat bekerja kita mungkin tidak bisa mengawasi, mengendalikan, malah nanti pada saat pelaksanaan 60 hari itu perlu ada checklist mana Ya, yang Pak. sudah selesai, mana yang sudah selesai. Jadi di situ kegiatannya apa, kegiatan utamanya apa, kegiatan rincinya apa, kemudian apa namanya outputnya apa Pak. Kemudian output yang 60 hari itu yang bisa tadi kan ada draft anu tadi ya, ada draft apa tadi ya, eh, itu Ada draft evidennya apa, buktinya apa keputusan gitu. menteri nanti, Pak. Buktinya apa gitu ya. Iya, Pak. Evidennya harus tergambar gitu ya. Kalau Iya, hasil Pak. rapat misalnya Izin draft nanti rapat kemudian kami ada akan, pertemuan bersama. Silakan. iya, Pak. Nanti kami akan eh, membuat keputusan menteri, Pak, terkait dengan pedoman audit Ya, investigasi ini, Pak. Karena selama ini cuma sebatas keputusan Irjen, Pak. ya, jadi Jadi Bapak, akan kami tingkatkan jadi keputusan menteri, Pak. bagus, bagus. Jadi Bapak harus kerjakan itu 60 hari harus jadi ya, itu harus ditagih Siap, nanti. Pak. Berarti keputusan menteri yang keluar nanti, Siap, Pak. ya. Nah, oleh karena itu saya katakan evidennya adalah keputusan menteri gitu loh. Outputnya misalnya di sini peraturan, nanti yang betul yang keluar evidennya adalah bukan draft tapi sudah keputusan menteri, Siap, Pak. Kepmen gitu ya. Ya, tolong dibuatkan nanti jadi dari jangka pendek menengah panjang, pendek menengah panjang, jabarkan lebih lanjut yang pendek, Pak. Siap, Pak. Ya, lebih rinci supaya Bapak nanti punya catatan untuk bisa pada saat bicara dengan tim kan, kita Siap, membentuk Pak. tim efektif, mereka paham waktunya 60 hari mereka bergeraknya ke arah mana gitu, Pak. Demikian Pak Fahmi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita sudah ke 8.
kita yang ke-9 nih. Tadi saya sudah tunjuk Pak Muhammad ya. Siapa? Siapa tadi lupa saya. Hari, Pak. Pak Fahri Fahri, Muhammad. Pak Fahri. Tapi kok Muhammad mana Fahri. orang Fahri tak muncul Fahri? Waduh, nggak ada nih. Halo Pak Fahri. Kemana nih? Pak Fahri Assalamualaikum mungkin. Pak. Iya Pak. Oke, sudah Ya Pak. hadir. Siap. Sedang di perjalanan apa gimana Pak Iya ini? Pak. Iya sebetulnya pada dasarnya lagi di perjalanan ini Pak. Waduh, tapi masih Jadi, bisa nggak nih? eh, Masih bisa atau nanti? sebetulnya nanti aja boleh Pak. Minta Boleh waktu sih, tapi sebentar Bapak Pak. Tapi bisa sih. ya, karena Ini Pak gini. Kayaknya saya masih di rancangan proper deh Pak. ya rancangan proper ini Seperti juga rancangan proper teman-teman. masih. Ya, Tapi nggak apa-apa, tapi sedang di jalan saya mungkin agak coba Pak ya. kesulitan ya. Saya coba nggak bisa Pak. Boleh. Boleh Pak, jadi Boleh Pak. Bapak ada keuntungan nanti oleh teman-teman direcoki gitu loh Pak. Diberikan kritik pandangan gitu. Jadi kita bisa lebih apalah, lebih bisa membuka wawasan baru mungkin kalau ada masukan gitu. Tapi teknisnya ini agak kesulitan Bapak di jalan nih ya. Nah, hilang-hilangan itu Pak. Eh, Coba. Ya, saya minta bantu sama Bu Kamisa untuk buka ini bisa Pak ya? Bisa. Coba dikirim aja melalui WA. Atau mungkin kirimnya ke Papa Hujan di sini supaya masuk nih. Supaya di Jawa Barat ini sehingga pada saat Ya Pak, masuk mangga Pak. ke Papa Hujan, Pak. Kalau buka misa tadi juga di daerah Meranti juga ya apa jalur apa frekuensinya juga naik turun gitu, Pak. Wah, ini tuh hilang semuanya nih. Blanks ya. Nah, ini kendalanya aduh luar biasa nih. Kayaknya harus klasikal Pak pertemuannya, jangan online. Ya sih ya kita usulin ke Pak Prabowo dananya dicairkan aja lah. Ya itulah Kita Pak, semua maunya ketemu lagi. ya Nah, dari klasikal. Meranti juga ada anggarannya ya. Insya Allah ada Pak. Kami siap Pak diundang Pak. Ya, Harinya hilang di Ya. perjalanan Pak. Yang ganti yang lain aja Pak. Udah. Belum mana Pak Hari, tak ada Mas kirimannya. Bentar. Ini lagi. Suruh yang lain aja makan waktu nunggu Pak Hari. baik Pak Hari. Pak Hari Ya, kirim aja kasihan nanti udah yang mulai giliran nih. berikutnya gitu. Biar yang Begini lain Pak dulu. Hari ya. Oke. Siap. Pak Hari tolong dikirimkan aja dulu sambil mempersiapkan teknis. Mungkin kalau masih ada waktu nanti Pak Hari bisa berhenti dulu di perjalanan ada restoran begitu, ada wifi-nya bagus gitu. Oke naik. Nah ini kirimkan ke siapa? Ke Papa Hujan atau ke Bu Kamisa. Nanti bisa bantu gitu. Nah kita tetap terhadap proses pembelajaran tetap kita concern gitu ya. Baik, terima kasih Pak Fahri ya. Baik, saya beri kesempatan pada satu teman lain. Siapa yang akan maju? Pak Tan sudah, Pak Fahmi udah. Markus belum Pak. Siapa Pak Ibu Andi kalau nggak salah belum ini ya. Halo Pak Ibu Andi, mendengar suara saya Pak Ibu Andi. Ya. Halo Pak Ibu Andi. Oke. Belum terdengar nih. Halo Pak Ibu Andi. Ya, aduh, nggak ada juga nih. Baik, kita coba ke teman lain. Pak Lukman Daud, ada nggak Pak Lukman Daud?
Halo Pak Masih Lukman. masih mimpin Koperasi Merah Putih Pak, izin tadi informasi. Oh, begitu ya. Oke, Pak Iwan sudah. Siapa lagi ini? Saya tawarkan yang belum ini ya, belum ekspos supaya ada merasakan bagaimana mengekspos gitu ya, sesuatu yang nanti pada saat pelaksanaannya menjadi biasa gitu. Halo Pak Ibu Andi, saya coba Pak Ibu Andi dulu. Halo Pak Ibu Andi. Ya, ini ya tidak ada di tempat barangkali ini. Kesulitan saya. Halo? Baik. Bapak saya. Pak, siapa nanti? Kalau begitu siapa yang akan maju sekarang, Pak? Untuk kita beri masukan. Pak, kalau ngulang lagi boleh, Pak? Ngulang lagi siapa, Pak? Pak, Oh, Pak Yakub belum, Pak. Pak Yakub tuh, Pak. Pak Yakub. Ini Pak, udah ya, Pak Yakub udah. Pak Yakub sudah, belum Pak Yakub ada nggak? Nah, ini kan nggak lihat juga di Pak Yakub di sana hilang juga nih di ininya. Izin Pak, saya lagi ada buka Halo acara Pak Pak. Yakub, mendengar suara saya? Dengar Pak, cuma lagi buka acara Pak. Untuk Oh, upacara nih. Ya, siap. Ya, iya. ini lagi Buka acara ya. siap, siap. Iya, ada Baik. acara dengan FGD Asosiasi Pengusaha Papua Pak. Ya, Oke, kita coba siap. yang lain aja, teman lain ya bantu nih. Siap. Oke, Pak Akun, Pak Markus sudah, Pak Enceng sudah, Pak Iwan sudah. Nah, coba kembali lagi ke coba Pak Awang lagi, kalau begitu, Pak Awang. Ya, Pak Nah, Wang kita sudah Sidora. buatkan langkah Sidora. baru nih. Pak, siapa? Ya, boleh, Izin, Pak ya, saya share ya dulu, Pak. silakan. Saya share mana nih, share. Ya, setelah ada perubahan-perubahan kan, Pak Awang ya. Ya, Pak. Share, oke. Masuk, Pak. Ya, mulai berjalan. Ah, sip. Kopi di hari panas. Oh, masuk ya berarti ya. Aman. Sudah, ubah, sudah. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Nah, ini Pak sudah Burdan. minum kopi mana? Izin. Kopi Aceh ini. Izin Pak Burdan, izin Bapak Ibu, kawan-kawan peserta PKN. Ini Ya, kemarin hasil masukan dari apa ya Pak Burdan. ya. Ini kebut juga Pak, sistem kebut 3 hari. Setelah masukan kemarin terakhir hari Jumat, saya rubah Pak judulnya menjadi kopi panas Pak. Kopi panas, ya. Kolaborasi pihak untuk perencanaan anggaran berbasis data terintegrasi. Jadi Oke. kita mencoba bahwa aplikasi yang kita gunakan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini kita lebih kepada upaya kolaborasi kepada stakeholder yang memang menjadi bagian penting dalam perencanaan dan penganggaran. Lanjut. Tujuan strategis dalam proyek perubahan ini yaitu mewujudkan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur PSU perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, terukur, dan kolaboratif antara Disperkimta, Bapeda, dan stakeholder lain berbasis data sektoral dan spasial yang terintegrasi. Kenapa di sini Bapeda, Pak? Sebenarnya ada satu lagi penganggaran itu di BKAD. Tapi cuman memang kunci utama kami ketika penganggaran dan perencanaan hanya ada di Bapeda, SIPD Pak. Nah itu, jadi BKAD biasanya checklistnya itu datanya langsung dari Bapeda. Jadi kalau Bapeda udah oke, BKAD siap menganggarkan. Kemudian si peta di sini sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan tadi, yang mana si peta ini plus nanti menjadi sistem digital terpadu lintas bidang, bahkan lintas dinas harusnya. Nah, ini maaf agak kurang. Kemudian menyediakan data spasial dan sektoral secara real time. Data yang up to date kita tampilkan nanti sesuai dengan user, bisa dipakai oleh kepala daerah, pimpinan maupun pimpinan. Kemudian mendukung perencanaan PSU yang akurat dan berbasis kebutuhan. Jadi
data-data yang diinput oleh kawan-kawan terkait pokir maupun perencanaan PSU pembangunan secara umum, maka bisa dibuka secara real time langsung oleh kepala perangkat daerah yang kita beri user, Pak, nanti setiap usernya. Kemudian menghubungkan data teknis Disperkimta jelas, kemudian mempermudah monitoring, pengambilan keputusan, dan efisiensi anggaran. Jadi sudah tidak perlu lagi, Pak, pakai berkas-berkas checklist nanti di print. Langsung saja, verifikasinya di kami tetap, tapi data ini akan kami berikan user masing-masing kepada perangkat daerah yang memang menjadi stakeholder pengampu untuk kegiatan PSU. Ini adalah aplikasi Sipeta sekarang, hanya berisi data pertanahan antarmuka, kemudian database-nya dan tampilan dashboard-nya seperti ini. Ini adalah nanti akan kami penuhi dengan setiap bidang dan mungkin sekretariat plus sekretariat. Sekretariat hanya nanti berupa data-data kegiatan, dokumen kegiatan atau kontrak per tahunnya. Nah, demikian. Tidak termasuk keuangan. Inventarisasi masalah yang kami angkat, 3 masalah utama, yaitu yang pertama data bidang RTLH, PSU, jalan lingkungan, pertanahan, dan kawasan kumuh masih tersimpan secara parsial dan manual di tiap bidang. Hanya pertanahan yang sudah digital, Pak. Dan itu bisa diakses di lamannya Kominfo, karena kami menitipkan informasi pertanahan di Kominfo. Kemudian tidak ada dashboard terpadu untuk kepala dinas atau kepala daerah. Kemudian yang ketiga, sumber konflik pertanahan karena tidak adanya basis data digital SKT SPT yang terorganisir. Kami mengangkat lagi, Pak, masalah ini yang kepertanahan kemarin, karena ini juga akan kami sekaligus selesaikan masalahnya begitu. Iya, komprehensif ya, bagus. Ya, jadi bukan hanya PSU saja, tapi sekaligus memecahkan masalah yang pertanahan. Analisis masalah kami menggunakan apa, Pak? USG, urgensi, sama seriousness sama growth. Ya, yang pertama kita penyusunan perencanaan PSU sering tidak sinkron dengan data sektoral. Nah, data sektoral kami sebenarnya namanya basis data jalan lingkungan, Pak, khusus untuk PSU jalan lingkungan. Namun pokir-pokir ini seperti apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, nggak mau tahu kadang-kadang, Pak, nggak mau tahu. Yang penting masuk, sekian pagu anggarannya diinputkan. Nah, itu tidak ada filter. Nah, ini rencana kami mau kami cut langsung ke Bapeda. Jadi kami langsung cut ke Bapeda, langsung kami jemput bola ke Sekwan. Nanti kami akan beri user dan masing-masing anggota dewan bisa input melalui operator di Sekwan. Kemudian seriousness, terjadi tumpang tindih program, alokasi tidak tepat sasaran. Tentu sebagai akibatnya maka menyebabkan tumpang tindih program dan alokasi tidak tepat sasaran. Kemudian growth, potensi konflik tata ruang dan penghambat realisasi program strategis daerah, karena pertanahan tetap sebagai pengampu utama, Pak, untuk ini hasil masukan dari Pak Edwin kemarin, Pak, sebagai pemanfaatan tanah. Nah, yang mana memang kalau kita tidak biasanya seperti apa tadi juga Bu Fitri, masalah clean and clear masalah lahan, maka ini bisa menjadi konflik. Nah, itu. Kemudian kami membuat tabel, Pak, terhadap permasalahan itu menggunakan metode USG, yaitu sudah kami peringkatkan. Yang pertama yaitu data PSU tersebar di berbagai bidang tidak tersandar dan belum terintegrasi secara komprehensif. Yang kedua, proses perencanaan program dan pengalokasian anggaran PSU masih cenderung manual, parsial, dan belum sepenuhnya berbasis data spasial dan analitik. Yang tiga, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PSU antara Disperkimta dengan Bapeda dan OPD terkait lainnya belum optimal dan seringkali memakan waktu. Yang keempat, kapasitas dan kompetensi ASN Disperkimta dalam pengelolaan data digital terintegrasi dan pemanfaatan sistem informasi untuk perencanaan PSU masih perlu ditingkatkan. Ini sudah kami poin-poin, walaupun bahasanya masih subjektif, Pak, tapi ini kami berdasarkan prioritas yang kami coba kami berikan nilai poin. Kemudian kami juga menggunakan analisis
Fishbone untuk mengambil masalah utama, yaitu Ya. terkait data yang bawah kiri ini Pak, bawah kiri, pojok kiri. Yang merah ini adalah masalah terbesar, kemudian orange, kemudian yang terakhir adalah yang kuning. Yang pertama merah adalah belum adanya database secara terpadu, kemudian belum ada ketetapan standar data, yang ketiga masalah data yang belum terintegrasi. Itu baik dari dinas sendiri maupun dengan OPD-OPD lain. Lanjut, masalah yang dipilih dari hasil analisis fishbone tulang ikan itu tidak adanya sistem informasi digital yang mengintegrasikan seluruh data sektoral di Disperkimta hingga menghambat aktivitas layanan publik dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Lanjut, kami mencoba menggunakan analisis SWOT Pak untuk permasalahan tadi untuk mencari solusi yang akan kita sampaikan. Yang pertama kita tentu berdasarkan pertama strength, yaitu si peta sudah berjalan dan dikenal internal, baru secara internal, kemudian dan di kelurahan sebenarnya sudah dipakai, kemudian weakness belum digunakan untuk lintas bidang dan belum mendukung penganggaran, memang belum terintegrasi Pak, ini yang akan coba kita selesaikan dengan Bapeda. Kemudian opportunity, yaitu Bapeda mendukung efisiensi berbasis satu data. Threat, ancaman, yaitu ketergantungan pada operator dan masih dominannya sistem manual di luar sistem. Nah, ini pemetaan stakeholder terkait dengan laten, promoter, competitive, dan defender terhadap pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proyek perubahan ini. Yang pertama, laten Pak, kita menempatkan DPRD, kemudian inspektorat daerah, kemudian akademisi, pakar perencanaan kota dan tata ruang. Kemudian di bawahnya patetik, media massa, lembaga swadaya masyarakat. Promoter seharusnya yang nomor 1 saya tempatkan, yaitu pertama kepala daerah, wali kota atau wakil wali kota, kemudian sekretaris daerah selaku ketua TAPD, tentu punya peran sangat penting, kemudian Bapeda dan BPKD. Yang terakhir defenders, yaitu kelurahan, Diskominfo, pengembang perumahan, dan masyarakat penerima manfaat PSU. Ini adalah mitigasi resiko terhadap proper ini. Kami menyusun mulai dari 1 sampai 8 terkait dengan resikonya sedang, tinggi, dan rendah. Ini tidak diurutkan sih Pak. Ini tidak diurutkan, tapi kita mencoba menyusun dari yang pertama sedang, yaitu Bapeda, BPKD, dan DPRD terkait dengan politik atau kebijakan. Saya juga sudah mencoba Pak, kalau untuk beberapa kawan-kawan di Bapeda, BPKD, dan DPRD juga sudah mulai kami menyebarkan form untuk isian untuk pokir, baru berupa form. Kemudian yang ASN tidak memiliki kapasitas teknis, yaitu SDM kapasitas ini terkait dengan intern, kemampuan pengelolaan spasial dan digital. Itu pengaruhnya sangat tinggi. Kemudian data sektoral tersebar dan tidak sinkron juga masuk kategori risiko tinggi. Kemudian si peta plus tidak dimanfaatkan secara optimal pasca implementasi. Tentu menjadikan pemborosan waktu, efisiensi, dan anggaran. Itu kami tempatkan dengan risiko tinggi. Kemudian yang nomor 5, resistensi perubahan dari internal dinas. Dari budaya organisasi, kemudian itu kemungkinannya sedang, karena peran saya selaku mentor bisa diarahkan Pak, nanti bisa kawan-kawan juga kami langsung buatkan SK terkait dengan tim kerja. Kemudian anggaran untuk pengembangan lanjutan si peta, memang sampai saat ini sih Pak, khusus untuk pengembangan aplikasi ini belum, tapi kami berupaya melakukan pendekatan terlebih dahulu, mencoba berkolaborasi dengan Bapeda dan BPKD. Kemudian yang nomor 7, gangguan keamanan data. Nah, ini saat ini di Kominfo sendiri belum pernah kejadian ada breaching terhadap data kami. Jadi kami menempatkan kemungkinan rendah. Kemudian yang terakhir, konflik data dan kewenangan dengan pihak kelurahan atau pemangku data lokal. Ini kami inputkan dengan kategori risiko rendah, risiko sedang.
Lanjut. Solusi strategis dari proper ini yaitu pertama kami melakukan pengembangan si peta plus sebagai alat bantu untuk perencanaan dan penganggaran PSU maupun data pembangunan lainnya. Kemudian kami integrasikan sistem ini dan menginputkan data-data sektoral dari setiap bidang. Kemudian kami melakukan kolaborasi rutin dengan Bapeda melalui data dashboard bersama. Tentu kami juga perlu dengan kawan-kawan BPKAD dan terutama juga kepada Sekwan terkait pokir. Tapi untuk tahap awal kami hanya filternya kami hanya berdasarkan form di BPKAD dan pokir, tapi dengan Bapeda sudah bentuk dashboard, nanti kami akan bentuk dashboard bersama. Kemudian pelatihan dan penguatan SDM untuk operator dan regulator. Ini akan kami siapkan sebagai solusi strategis kami. Kemudian SOP, tentu dalam hal ini kami harus mempersiapkan SOP sebagai rangkaian pelaksanaan teknis bagaimana dan target terhadap tujuan yang apa yang akan dicapai. Kemudian kondisi yang diharapkan gap yang pertama tersedianya platform si peta plus sebagai dashboard terpadu antara Perkimta dan Bapeda yang kemungkinan masa depan tentu kami harap bukan hanya kami berdua yang menggunakan. Kemudian memuat data SKT, SPT, RTLH, PSU, kawasan kumuh, jalan dan lainnya yang menjadi kewenangan Disperkimta. Kemudian bisa diakses pimpinan dalam bentuk spasial dan tabelis. Sehingga ketika pimpinan meminta data, langsung login dan bisa ditampilkan. Kemudian 4, proses pengambilan keputusan berbasis data dan real time. Dan tentu saja kalau secara online, maka bisa digunakan langsung menggunakan HP maupun laptop. Milestone terhadap proyek perubahan ini kami bagi menjadi tiga jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek kami targetkan 2-3 bulan atau 2 minggu. Itu yang pertama, minggu pertama dan minggu kedua kami akan mengidentifikasi masalah dan melakukan finalisasi desain si peta plus dan data PSU. Outputnya nanti kita akan coba, pertama kita membentuk SK tim efektif, kemudian membuat dokumen final ruang lingkup dan tujuan proper, kemudian melakukan penjadwalan detail terhadap proyek perubahan, kemudian kami akan melakukan desain terhadap modul awal si peta plus PSU, data PSU, yang kita akan coba jadikan semua di minggu 1 dan 2. Kemudian minggu 3 dan 4, kita akan melakukan pengumpulan data sektoral dan pertemuan awal dengan Bapeda. Nah, ini di sini kami sudah harus melakukan kolaborasi Pak dengan Bapeda. Walaupun sampai hari ini kami sudah kontak-kontak Pak, udah mencoba dan ada kata sedikit lah. Oke, persetujuan dari Ibu Kaban, saya meminta waktu untuk bertemu dan kita sudah mencoba akan menjual ini nanti, insya Allah Pak. Yang minggu ke-5 ke-8 kita akan mengembangkan prototipe fungsional dan draft SOP. Outputnya nanti tentu prototipe, ada modul, kemudian visualisasi spasial dasar, dashboard bersama, walaupun mungkin dalam tahap masih bisa dikembangkan. Kemudian ada SOP tentang penggunaan si peta plus dan data PSU. Kemudian 9 dan 10 ini kita sudah masuk tahap pelatihan, simulasi, dan penyesuaian sistem. Kita akan mencoba uji coba pertama, kita baik secara internal, tapi ini kami sudah harus bersama Bapeda. Ini internal, maksud kami di sini antara Dinas Perkimta dan Bapeda. Kemudian kita coba meminta masukan, feedback untuk review terhadap pengembangan PSU ini dan si peta. Kemudian ketika input itu bisa kita peroleh dan kita bisa mendapatkan hasil gambaran bagaimana untuk perbaikan, pada minggu 11 dan 12 kita akan launching si peta plus dan data PSU ini, dan kita akan bisa bersama Bapeda mencoba mengintegrasikan terhadap sistem perencanaan penganggaran terhadap kegiatan PSU.
untuk jangka menengah, ini Pak, setelah target 6 bulan pertama, tentu kita secara berkelanjutan ada pelatihan pengguna menyeluruh. Biasanya ini tentu saja terutama kepada kelurahan, kemudian OPD terkait lainnya di luar kami, di luar Disperkimta dan Bapeda. Kemudian evaluasi menyeluruh terhadap rangkaian tadi tentang implementasi dan pelatihan pengguna data kami. Kemudian yang terakhir adalah implementasi penuh dan sinkronisasi dengan Bapeda. Ini outputnya nanti si Peta Plus dan data PSU itu sudah terimplementasi penuh di target jangka menengah dengan data yang sudah seharusnya jalan lingkungan itu sudah bisa digunakan oleh Bapeda, sehingga ketika Pokir masuk kepada data Bapeda sebelum ke SIPD, tidak perlu lagi ke Disperkimta untuk memverifikasi, karena Bapeda juga sudah punya alat untuk memverifikasi awal. Nah, biasanya Pak, ketika Pokir itu masuk 100 atau 300 paket itu langsung tolong Perkimta dicek, waktu hanya seminggu ke lapangan. Nah, ini kalau dengan data kami sudah terintegrasi terkait dengan data jalan lingkungan maupun tingkat kerusakan, seharusnya sudah tidak perlu lagi ke Disperkimta untuk meminta turun ke lapangan. Hanya checklist saja, berdasarkan checklist search and find gitu sudah bisa langsung menemukan jalan yang sudah terbangun, tahun berapa, kapasitas berapa, kemudian pagu anggaran yang sudah terserap berapa. Nah, ini bisa muncul di situ. Lanjut, untuk jangka panjang kami implementasi setelah 6 bulan pertama, bulan ke-7 hingga 12 bulan ke depan dan seterusnya. Nah, ini adalah tentu pengembangan secara menyeluruh Pak, aplikasi terhadap data integrasi PSU dan si Peta Plus ini sudah bisa harusnya difungsikan oleh OPD pengampu, Disperkimta, Bapeda, BPKAD, kemudian Dinas PUPR, kemudian Sekwan, Sekretariat DPRD, dan tentu mungkin dinas-dinas lain, mungkin saja BPBD Pak, terkait dengan perencanaan bencana daerah yang terkena kepada jalan lingkungan. Dan ini merupakan target jangka panjang kami, dipakai secara secara terus-menerus. Rencana mata pelatihan pilihan ada 3 sesuai dengan apa yang diminta kemarin di awal-awal pelatihan kita, yaitu manajemen pemerintahan, dan kemudian yang kedua membina kerjasama tim, kemudian yang ketiga modul merumuskan kebijakan publik menggunakan big data analisis, yang hemat kami sangat berhubungan dengan proper ini dan sangat diperlukan dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan sebagai produk PKN. Kemudian rencana strategis pengembangan kompetensi diri dalam adopsi proyek perubahan, yaitu kompetensi diri yang diperlukan, yaitu kepemimpinan transformasional dan kolaboratif. Kemudian penguasaan sistem informasi dan digitalisasi sektor publik, perencanaan strategis dan manajemen perubahan. Yang keempat, komunikasi lintas sektor dan advokasi kebijakan. Strategi pengembangan kompetensi kita bagi juga Pak, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Langkah-langkahnya sudah ini Pak. Kemudian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan berdasarkan hasil refleksi selama pelatihan ini Pak. Kemudian kita mencoba menawarkan input dari Bapak selaku coach, kawan-kawan juga. Maka pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan yang wajib dimiliki dalam saat ini, yaitu pertama, berorientasi pada hasil dan berdampak nyata di masyarakat. Yang pertama, kemudian mampu menginisiasi perubahan dan menyelesaikan masalah secara sistemik. Dalam satu sistem seharusnya bisa selesai 3 bidang masalah utama, di PSU, kemudian di pertanahan, maupun di kawasan kumuh. Kemudian membangun kerja tim dengan pendekatan kolaboratif lintas bidang.
Yang keempat, mengedepankan integritas, kejujuran, dan keteladanan dalam bertindak. Kemudian adaptif terhadap teknologi dan terbuka pada pembelajaran baru. Yang terakhir tentu mampu mengelola konflik dan perbedaan dalam tim kerja. Nah, ini adalah rancangan proper yang saya bangun setelah menerima masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini juga kami dapat memasukkan kembali pengembangan yang lebih baik. Terima kasih Pak Burdan, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Baik, terima kasih Pak Awang. Sudah merubah ya. Kemarin sebagaimana saran beberapa teman termasuk saya, jadi sebagai kepala dinas tidak ke arah aplikasi. Aplikasi itu hanya salah satu tool saja, tapi justru berbicara tentang kolaborasi, hubungan jejaring. Ini akan terlihat bagaimana kapasitas seorang kepala dinas yang memang antar lembaga begitu di sini ya, kepemimpinan strategisnya. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu nih. Ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang ingin memberi masukan? Silakan. Izin Pak. Silakan Bu Nik. Dan terima kasih Pak Burdan. Selamat Pak Awang, ini keren nanti dengan adanya terintegrasi dan juga tadi total waktunya sudah begitu Amin. rigid ya Terima Pak, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Mungkin untuk pengayaan Bapak biar lebih cantik gitu, izin Pak Burdan. Siap, Silakan Yang Bu. SWOT-nya tadi kayaknya weakness-nya hanya 1, strength-nya 1, risk-nya 1. Ini mungkin bisa dielaborasi Pak, lebih dielaborasi lebih jauh sehingga walaupun nanti dari SWOT itu terus kita menentukan strategi yang harus kita ambil mengarah, tapi paling tidak di analisis SWOT-nya agak diperkaya gitu ya Pak ya, sehingga tidak kesannya tunggal gitu, hanya satu yang harus diselesaikan. Tapi harapannya dengan analisis SWOT itu strategi yang kita ambil itu bisa mengatasi ancaman, bisa menggunakan kelemahan sebagai kekuatannya dan kekuatan sebagai dorongan. Mungkin itu saja Pak Burdan, terima kasih. Baik, wah, luar Bu biasa Nik. nih. Cermat sekali nih Ibu ya. Mantap. Bu-ibu biasa cermat sekali tuh. Ya, biasa luar biasa. Oke, kita beri kesempatan yang lain. Ada yang beri masukan? Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Fauzan nih. Pak Fauzan udah tenang nih. Oh, Pak. Justru nyari masukan, Pak. Ya, Pak Awang, izin Ya, Pak saran Bojan. masukan saja. Tadi Pak Awang sudah sangat lengkap menyampaikan terkait dengan rencana propernya. Dari awal judul kami tadi diarahkan ke kolaborasi, tapi setelah di tengah dan di ujung ternyata itu integrasi terhadap data pertanahan. Soalnya tadi dari dashboardnya itu muncul bahwa yang harus diselesaikan adalah data PSU yang terintegrasi dengan salah satu cara atau langkah melaksanakan kolaborasi. Jadi kalau menurut hemat saya sih tidak di kolaborasinya, soalnya tadi belum terlihat kalau bisa diangkat kolaborasinya, justru yang lebih kuatnya itu adalah data integrasi. Kalau dilihat dari situ, mungkin judulnya lebih ke data pertanahan terintegrasi mungkin ya gitu ya. Karena output akhirnya itu data tanah terintegrasi untuk keseluruhannya. Namun disingkatnya DAI lah gitu ya, data tanah terintegrasi gitu. Nah, soalnya kolaborasinya tadi antara stakeholder yang di catch-nya itu masih belum terlihat kalau menurut saran kami lah gitu ya. Penguatannya termasuk dari USG tadi kan skalanya pakai skala Likert, muncul hanya satu-satu yang berbeda-beda kan gitu ya, dari USG-nya yang apa yang seriusnya satu, yang growth-nya satu, yang urgensinya satu. Nah, ya kan seyogianya itu di analisanya secara keseluruhan sehingga muncul mana yang betul-betul prioritas. Nah, dari hasil USG itu jika itu diangkatnya kolaborasi sepertinya belum muncul tuh dari sisi USD-nya, yang muncul justru data integrasinya, sehingga penguatannya lebih ke data pengintegrasiannya itu yang lebih lengkap tadi disampaikan oleh Pak Awang. Itu saja Pak, terima kasih. oke, ada 2 nih. Ada lagi? Masih ada? Oke. Tidak ada kelihatan. Nah, memang waktunya juga tinggal 3-4 menit lagi.
Oke, Pak Abang, silakan. Jadi makasih Pak Fauzan, Bu Enik atas saran dan masukan. Memang benar Pak, kalau yang Bu Enik insya Allah akan kita coba ini kan Pak, eh, coba munculkan nanti secara lengkap lebih terhadap SWOT-nya, analisis SWOT-nya. Nah ini menghemat waktu, memang kita coba nanti lebih banyak lagi lah terhadap Ya. ini. Tapi kita sudah punya Pak, maksudnya sudah kepikiran memang. Untuk menghemat waktu saya ngisi sedikit satu-satu saja. Kemudian yang terhadap Pak Fauzan sama Pak, awalnya kan memang kita cerita integrasi data nih awalnya tadinya. Jadi Pak Fauzan ini jeli sekali. Jadi terima kasih. Kita akan coba wujudkan bahasa kolaborasinya, kita coba lebih angkat. Walaupun Oke. tadi memang awalnya data kolaborasi kita terhadap data itu memang tidak ada sementara ini dari Bapeda. Jadi data itu masih di kami dan tidak ada kolaborasi kepada Bapeda. Nah, nanti kami juga sebenarnya mungkin kalau keinginan kami dengan data yang sudah terintegrasi ini memang baru bisa muncul kolaborasinya seperti apa. Karena kalau kami menyodorkan data yang tidak lengkap kepada Bapeda juga akan sulit. Nah, maka tentu setelah data ini kami selesaikan, kolaborasinya baru muncul. Nah, ini kemarin kan awal-awal saya kan hanya cerita tentang data dulu Pak. Jadi memang belum banyak perubahan signifikan terhadap rancangan proper saya. Insya Allah Pak Fauzan, saya akan Baik. tambahkan terhadap Sukses. proses kolaborasi ini. Terima kasih Pak Fauzan, mantap sekali. Baik, Ini Pak Awang ya. ya Jadi ya. ada dua saran yang simpatik ya. Jadi dengan judulnya Kopi Panas itu, jadi harus terlihat kolaborasinya gitu ya. Siap Pak. Dilihat dari data awal, sehingga pola pikir kita mungkin nggak lepas itu. Tadi dari kecermatan teman-teman luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pemetaan eksternal, net mappingnya, ini komunikasinya belum terlihat terbangun, Pak. Misalnya ada komunikasi diagonal, vertikal, horizontal, atau ada kegiatan anjang sono dan lain-lain gitu ya. Ini Ya. harus dipikirkan juga nanti, Siap karena Pak Fauzan. harus Nanti ada. kami akan detilkan Pak. Nanti akan Ya, kami detilkan Pak. detilkan ya, jangan Ya, lupa ya. siap. Ya. Kemudian yang kedua, Ya, tolong di Oke, Pak, ya. metrik Ya. output hasil 6 bulan itu Oke. output, Nah, Assalamualaikum. dorong tambahkan evidennya, Pak. Ya. Ya, Evidennya jangan kayak lupa SK tuh. tim tadi Pak. SK tim tentu kita evidennya adalah SK gitu Pak. Tulis eviden berbentuk matrik udah kelihatan Oh, evidennya siap. maksudnya. Jadi kan Siap. outputnya udah ada, Ya, tapi evidennya apa? Misalnya bisa video, bisa dokumen, bisa oke. hasil rapat, kesepakatan bersama, MOU misalnya begitu. Sehingga Siap. kita punya data yang cukup, atau foto-foto misalnya gitu ya. Sehingga karena Pak Awang nanti bergerak dengan tim, awas. Kalau Betul, dengan Pak. tim, Betul. orang yang mengumpulkannya mereka kan. Nah, Pak Ya. Awang sendiri misalnya nanti ada perintah-perintah pimpinan, pas kelewat waktunya, oh dokumennya kelewat, mana ya buktinya apa? Nggak bisa di ini lagi, dibuat-buat lagi Pak, karena tanggal-tanggal kan terlihat kalau foto-foto misalnya gitu kan. Ya. Nah, waktu-waktu itu menjadi penting, sehingga bila perlu Pak Awang untuk kegiatan rekan-rekan semua harus pakai checklist. Siap, Pak. Oke. Kita Baik, buat. itu ya Pak Awang. Ya, makasih Pak Burdan. Baik, Bapak Ibu semuanya, berakhir sudah mungkin dengan perbincangan kita di tempat ini, pelaksanaan proses pembelajaran ini. Bapak Ibu mulai besok masuk ke coaching ya, coach. Ya Pak, coaching Pak. Ya. Nah, untuk Ya, hal pengguna ini saya coaching. beberapa catatan penting lagi. Bapak Ibu, pada saat ekpos nanti itu sebenarnya waktunya itu adalah kurang dari 15 menit ya. Tadi kan saya biarkan aja. Kalaupun misalnya teman-teman bicara ada 16 menit, 17 menit gitu ya. Ini harus hati-hati. Karena waktunya jangan terlalu panjang. Yang penting jalan pikirannya terlihat dengan sekian item itu. Nah, makanya saya kemarin di sana ditulis jangan lebih dari 12 slide. Maksud saya apa? Supaya nanti kalau satu slide di situ ngobrolnya 1,5 menit, jatuhnya bisa berapa menit gitu loh. Ya, itu maksudnya itu. Bapak Ibu hanya diberi kesempatan waktunya paling maksimal 15 menit, itu udah. Nanti bisa di-cut oleh penguji, ya sudah cukup saya paham misalnya. Ya, itu. Jadi oleh karena itu pada saat membuat
slide, tolong buatkan yang simple. Nah, tadi ada yang Pak Markus tuh tulisannya banyak gitu ya. Tolong bisa pakai ini aja, pakai gambar, pakai diagram gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, jadi logika berpikir saja gitu. Ini. Hanya data yang penting Bapak munculkan. Sehingga pada saat kita berbicara, ya guidance-nya adalah slide itu. Slide itu bukan untuk dibaca gitu Bapak Ibu, tapi untuk guidance saja. Jadi tulisannya sedikit-sedikit berwarna yang agak cerah, kemudian jangan lebih dari 15 menit gitu. Pakailah diagram, gambar, dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu ya. Eh, Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Besok mungkin tidak bertemu dengan saya lagi karena Bapak Ibu sudah masuk ke coaching masing-masing. Selamat menjalankan coach ya, dan mohon maaf saya barangkali memberikan penjelasan ini kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu ya. Sebagai manusia ya, dalam bahasa agama al-insanu ma'ahlul khoto ya, selalu ada dalam kesalahan, tempatnya kesalahan. Saya mohon maaf kurang lebihnya, dan Bapak Ibu mudah-mudahan dalam proses coaching sampai dengan seminar berjalan dengan mulus dan lulus dengan memuaskan. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, selamat melaksanakan coaching. Bertemu Amin. dan berakhir dengan selamat sampai dengan tujuan. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Pak. Saya undur diri. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya undur diri.